Selamat sore, perkenalkan nama saya Rika Sumbala. Saya dari kelas 5 MB3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai supply chain management. Dan untuk yang pertama saya jelaskan yaitu tentang manajemen pipeline logistik. Dalam kunci keberhasilan mengendalikan lead times logistik adalah pipeline management. Manajemen pipeline adalah suatu proses di mana lead time pembuatan barang atau manufaktur lead time dikaitkan dengan lead time pengadaan barang. Sedemikian rupa untuk memenuhi permintaan dari pasar yang ada. Dan di sini ada tujuannya. Tujuannya ada 4, yaitu biaya yang lebih rendah, mutu yang lebih tinggi, lebih fleksibel, dan waktu tanggapan yang lebih cepat. Seringkali dalam rangkaian supply chain ditemui banyak kegiatan yang justru menimbulkan biaya tambahan. Daripada menciptakan nilai tambah, kita lebih baik mengurangi nilai tambah. Suatu yang membuat nilai tambah, misalnya pertama, pengangkutan barang dari truk ke gudang, memindahkan barang dari tempat penerimaan ke rak gudang, dan yang ketiga, menyimpan di gudang, dan yang keempat, mengeluarkan barang dari gudang. Kegiatan yang memberikan nilai tambah adalah segala kegiatan yang menyebabkan barang bersangkutan mudah terjual. Banyak perusahaan yang menemukan bahwa hanya 10% dari kegiatan yang menimbulkan nilai tambah, sedangkan 90% lainnya hanya menambah biaya. Tugas manajemen pipeline adalah memperbaiki perbandingan antara fluid added activities dan non-fluid added activities yang sangat timpang. Kita masuk yang berikutnya. Tentang penjelasan berikutnya yaitu lead time pemesanan barang. Lead time dalam pemesanan barang misalnya MRO, rentang waktu yang diperlukan untuk memesan barang, yaitu sejak menerima pesanan untuk membeli sampai barang sampai di gudang pembeli. Ada beberapa komponen yang ada pada lead time, yaitu waktu yang diperlukan untuk mencari sumber pembelian, waktu untuk meminta penawaran harga, waktu untuk mengevaluasi penawaran, waktu untuk negosiasi harga, waktu untuk pembuatan kontrak pembelian atau surat pesanan, waktu untuk pembuatan letter of credit, waktu untuk diperlukan supplier untuk membuat atau menyiapkan barang, waktu pengepakan untuk pengiriman, waktu pengiriman barang dari gudang supplier ke terminal atau pelabuhan pengiriman, waktu pengiriman barang dari terminal atau pelabuhan pengiriman ke pelabuhan penerima, waktu pembongkaran barang di terminal, pelabuhan atau pelabuhan penerima, dan juga waktu pengiriman barang dari pelabuhan penerima ke gudang pembeli, waktu pembongkaran peti di gudang pembeli, dan untuk terakhir waktu penerimaan dan penghitungan barang di gudang pembeli. Pertanyaannya, bagaimana cara mengelola lead time dalam arti mengendalikan dan menguranginya? Sini, apakah pendekatan untuk lead time dalam MRP dapat digunakan untuk pertama, membagi elemen-elemen tersebut menjadi elemen yang memberikan nilai tambah dan elemen yang tidak memberikan nilai tambah atau memberikan biaya tambahan. Dan yang kedua, mengurangi waktu yang digunakan oleh elemen yang tidak memberikan nilai tambah. Dalam skala lead time pemesanan barang ini mungkin perlu dimodifikasi sehingga prinsip yang digunakan lebih efektif atau berhasil. Ada beberapa hal yang mengenai elemen, yaitu pertama, elemen yang memberikan cukup nilai tambah. Dalam elemen yang memberikan cukup nilai tambah ada beberapa hal juga, yaitu untuk pertama, waktu untuk negosiasi tarif angkutan, waktu untuk membuat barang, waktu pengangkutan dari gudang ke pelabuhan muat, waktu pengapalan ke pelabuhan tujuan, dan yang terakhir pengangkutan dari pelabuhan tujuan ke gudang. Untuk elemen yang kedua itu elemen yang kurang memberikan nilai tambah. Di situ juga ada beberapa hal, yaitu waktu menganalisis penawaran, penyiapan kontrak, pengepakan, waktu muat barang, mencari perusahaan pengangkut, dan untuk terakhir waktu pembongkaran barang di pelabuhan. Masih ada waktu pengurusan biaya masuk, waktu pembongkaran peti di gudang, waktu penghitungan barang, dan yang terakhir pembukuan letter of credit untuk barang impor. Maaf ya.
Dan yang ketiga, elemen yang tidak memberikan nilai tambah, yaitu ada beberapa hal juga: waktu mencari sumber pembelian, waktu mencari alat pengangkutan, waktu menunggu di gudang, ekspedisi, waktu menunggu di gudang pelabuhan, waktu menunggu pengiriman ke gudang penerima. Dan di sini juga ada beberapa strategi yang dilakukan, yaitu pertama, mengurangi waktu yang digunakan setiap elemen, terutama yang tidak menghasilkan nilai tambah. Contohnya seperti supplier partnership, yaitu mengurangi waktu pencarian sumber pembelian, negosiasi harga, pembuatan kontrak pembelian, pembukaan LC, dan pembuatan atau penyiapan barang. Dan juga kontrak pembelian jangka panjang. Dan ada juga kontrak jangka panjang dengan ekspedisi. Dan yang berikut adalah komunikasi yang intens dan supplier dan ekspedisi. Strategi yang kedua yaitu mengubah cara kegiatan yang awalnya berurutan menjadi kegiatan simultan. Yang pertama ada beberapa hal, yaitu pertama, perjanjian dengan supplier, yaitu tanpa LC, tanpa penandatangan kontrak pembelian, tapi cukup confirmed atau committed letter of intent. Dan yang kedua, persiapan dan penyelesaian dokumen biaya masuk dilakukan selama pengepalan barang, sehingga tidak memerlukan waktu yang ekstra. Yang ketiga, mengurangi atau menghilangkan waktu penyimpanan di gudang pelabuhan. Nah, untuk yang berikutnya juga, ini yang ingin saya jelaskan, itu kesenjangan lead time dengan tujuan utama. Masalah yang besar yang dihadapi kita, yang sering dihadapi, mungkin waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan barang. Membuat barang jadi dan siap dijual ke pelanggan selalu lebih lama daripada kesediaan pelanggan untuk menunggu. Masalah utama adalah tersedianya barang saat diperlukan dan kesediaan pelanggan untuk menunggu jika terpaksa. Pengendalian lead time pengadaan barang dibatasi oleh: pertama, keterbatasan sumber yang andal, keterbatasan peraturan, defisiasi lead time yang besar, defisiasi permintaan yang besar, forecast yang kurang akurat, dan juga budaya perusahaan. Itu ada beberapa hal juga tentang peningkatan pelayanan kepada pelanggan, yaitu dengan menggunakan persediaan pengamanan, melakukan stok replenishment secara tepat waktu, melakukan forecasting dengan lebih baik, dan berikut juga menentukan service level secara sadar dan terencana. Yang terakhir, menerapkan strategi pembelian yang menunjang. Di sini juga ada paradigma baru. Bukan saja price sensitif tetapi juga time sensitif. Pengurangan waktu di pipeline logistik dapat mempercepat proses di seluruh supply chain untuk menekan biaya. Pengurangan lead time untuk non-value adding time, khususnya waktu penyimpanan barang, perlu inventory control yang baik. Sekian dari apa yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf jika terlalu cepat dan mohon diterima. Selamat sore, terima kasih.